dalam Kisah 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca sebentar ya, masih tahan berdiri? Ya, supaya saudara mengalami baptisan Roh Kudus bukan karena engkau paksa, bukan karena kau buat-buat, bukan engkau karang-karang, bukan ikut-ikutan. Kisah 1 ayat 4 sampai kepada ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sama-sama kita baca 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis di sungai mana? Sungai Yordan. Oleh Yohanes Pembaptis, ditenggelamkan. Makanya gereja Betel menganut baptiso. Baptiso itu artinya ditenggelamkan, dicelupkan dia. Hidup lamanya dikubur dan dia bangkit menjadi ciptaan baru. Dan yang kedua, baptisan Roh Kudus ayat 5 tadi. Baptisan Roh Kudus itu kan ayatnya. Dan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sama, baptis di situ juga arti katanya baptiso. Katakan baptiso. Katakan dipenuhkan. Dengan apa? Roh Kudus. Jadi ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya sudah ada Roh Kudus. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Trinitas. Tapi Roh Kudus itu akan dipenuhkan saat engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Saya rindu setiap saudara mengalami pembaptisan Roh Kudus malam ini. Yang pertama, percaya. Jangan ragu, jangan takut. Dan bagi saudara yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, berbahasa Roh Kudus, jangan pendam bahasa rohnya, keluarkan. Itu adalah senjatamu, itu adalah kekuatanmu, itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Pak, kalau nggak dapat bahasa Indonesia, nggak apa-apa kalau nggak dapat bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah dapat, itu keluarkan. Percaya. Yang kedua, bertobat. Orang yang mau dibaptis Roh Kudus bertobat. Tinggalkan kenajisan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan kejahatan. Bertobat. Tinggalkan perdukunan. Tinggalkan sakit hati, kepahitan, kecewa. Itu akan menghalangi engkau baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, rindu dipakai Tuhan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Rindu dipakai Tuhan. Rindu dipakai Tuhan. Tetapi kamu, sama-sama dibaca 1-2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan, saya menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kamu dibaptis Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Tuhan akan pakai talenta-talentamu. Saya adalah orang yang menjadi kesaksian, tidak berani jumpa orang. Tapi sejak saya penuh Roh Kudus, saya berani khotbah. Saya berani menyampaikan depan ribuan. Rasul Petrus, dia seorang pembimbang, dia seorang yang menolak, tidak mengakui Yesus. Tapi lihat, dia juga seorang emosional. Setelah dia terima baptisan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2, dia dikatakan sekali berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000 orang bertobat. Oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kalau engkau penuh Roh Kudus, penyembahanmu indah, enak. Engkau menikmati pujian penyembahan. Ingat, kuncinya adalah rindu. Rindu, kepingin. Nggak usah pikirkan dari mana kata-kataku kubilang. Nggak usah. Itu adalah kata-katamu yang diberikan oleh Roh Kudus dari dalam hatimu. Semalam sudah saya terangkan. Dan yang keempat adalah mintalah. Mintalah, penuhkan aku Roh Kudus. Aku mau dipakai Roh Kudus. Aku percaya bagi saudara yang rindu. Ini di sesi yang pertama. Nanti kita dengar khotbah dan kita masuk baptisan Roh Kudus sesi yang kedua. Amin. Karena ini kita masuk di masa-masa Pentakosta, ya, Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus.
Kisah Para Rasul 2, coba dibuka ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Sama-sama ayat 1 sampai kepada 4, 1, 2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sama-sama ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk terus. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mau tanya, siapakah yang memberikan kata-kata itu? Coba lihat itu baris terakhir. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus. Betul? Siapa yang memberikan kata-kata itu? Roh Kudus. Itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bagi engkau, dengar pelayan-pelayan GB Pelita, udah lama kau di sini tapi belum baptisan Roh Kudus. Saya cukup sedih. Udah lama tapi tidak baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bukan keharusan, tapi kehausan. Jadi baptisan Roh Kudus bukan harus dileskan, nggak bisa les, dibuat-buat nggak bisa. Itu lihat ayatnya. Seperti yang diberikan oleh siapa? Roh Kudus, betul? Oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi apa yang mau kau katakan, nggak usah karang-karang. Nggak usah kata-kata, oh apa mereka bilang ya. Di sana, nalilu. Sesat kita nanti. Nggak usah pikirkan itu. Sekarang ini, nggak usah, itu pekerjaan Roh Kudus. Kata-kata yang mau keluar itu dari dalam hatimu, itu akan keluar meluap. Itu loh. Jadi yang penting itu sama kita apa? Percaya dulu. Kalau dalam pikiranmu gak percaya, pasti gak dapat. Dibuat-buat itu. Iblis itu. Roh jahat itu. Ya udah, nggak usah maju ke depan kalau gak percaya ya. Yang kedua, saudara harus bertobat. Karena tubuhmu bait suci. Kan 1 Korintus 3:16 dikatakan tubuhmu adalah bait suci, bait kudus Allah. Tempat rumah Tuhan harus kudus, suci. Mana suci hatimu? Kalau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu. Jadi kok pahitan, sakit hati, iri hati, benci, geram, dendam, bertengkar. Mana bisa kau penuh Roh Kudus? Mengampuni dulu. Tak apa-apa, tapi aku gak kuat. Roh Kudus itu yang memampukan engkau. Yang penting hatimu mau, aku mau berdamai, aku mau mengampuni. Itu bertobat. Jadi percaya dan bertobat. Karena Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu berguna untuk memakai dirimu jadi saksi. Supaya engkau jadi berkat. Makanya saya mengajak sama saudara, mintalah. Coba dibaca Yohanes 7 ayat yang ke-37. Di kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Apa kata Yesus? Coba sama-sama. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, barang siapa yang rindu dipakai Tuhan jadi saksi. Jadi karunia Roh Kudus itu untuk menguatkan dirimu agar engkau jadi saksi kepada orang lain. Ada satu kerinduan, pakailah potensiku, pakailah talentaku, pakailah aku Tuhan. Itu doaku sejak aku mahasiswa tahun 88. Hampir tiap hari itu doaku, pakailah aku Tuhan. Nggak tahu aku mau jadi apa. Rupanya sekarang gembala jemaat GB Pelita. Rupanya saya menjadi hamba Tuhan sosial media di mana-mana. Yang ku tahu di 88 itu saya hanya berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ini kita mau buka sekolah keluarga bulan 6. Aku hanya bilang pakai aku. Nggak tahu, kan demikian juga dengan anak-anak muda. Nggak tahu kan mau dipakai apa. Tapi kalau malam ini kau berkata pakai aku.
Nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, engkau akan katakan ke aku, terima kasih Pak. Tiap hari doaku, pakai aku, pakai aku. Rupanya kau jadi direktur. Akhirnya kau punya sekolah. Akhirnya kau menjadi hamba Tuhan. Dengan hanya satu kata, pakai aku Tuhan. Haus, rindu mau dipakai Tuhan. Dan kalau engkau dipakai Tuhan, jangan nanggung. Kalau masih sakit-sakit hati aja kerjamu jadi pelayan Tuhan, pasti kau di padang gurun. Ingat, pelayan Tuhan yang suka sakit hati, pasti di padang gurun berputar, nggak sampai kepada tujuan panggilan Allah. Saya sudah lama ku tinggalkan sakit hati. Sakit hati, let go. Sama-sama katakan, sakit hati, let go. Gini kan tanganmu biar mantap. Sakit hati, let go. Sama-sama ucapkan sakit hati. Satu ya. Sakit hati, let go. Katakan, bye-bye sakit hati. Bye-bye, bye-bye. Artinya kau tidak mau lagi sakit hati sampai Yesus datang. Amin. Ya, itu. Aku berdoa, mintalah. Yang keempat, mintalah, maka engkau akan diberi. Kalau engkau meminta, gak mungkin Tuhan kasih yang lain, gak mungkin roh iblis. Dulu itu yang, kan banyak orang-orang di YouTube bilang, wah itu sesat, itu kerasukan. Kalau kerasukan, dia gak sadar. Saya bahasa roh tadi sadar. Bisa saya kecilkan, bisa saya stop, bisa saya gunakan di tempat A, tempat B. Saya khotbah di gereja-gereja HKBP, GKPS, GPKP, mana aku pakai itu. Aku tahu kan di mana letaknya. Karena waktu berbahasa roh itu akalmu ada. Jadi kadang-kadang saya bahasa akal, bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa roh. Kan gak lucu bahasa roh terus. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Supaya saudara, 1 Korintus 14, maaf. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Amin. Bernubuat itu jauh lebih penting. Kenapa? Bahasanya dimengerti orang. Bernubuat itu apa? Menyampaikan pesan Tuhan kepada seseorang akan datang. Yang akan datang itu bernubuat. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, betul? Kematiannya sudah dinubuatkan dan terjadi. Berbahasa roh apa gunanya? Untuk menguatkan dirimu, untuk membangunkan dirimu. Kalau ditafsir, membangunkan orang lain. Jadi bahasa roh tidak harus ditafsir. Ada ayatnya punya karunia penafsiran. Kalau ditafsirkan itu menguatkan jemaat. Kalau tidak ditafsirkan dia menguatkan dirinya sendiri. Dan di gereja kita pun bahasa roh tidak digunakan banyak kali ketika ibadah raya. Sikit-sikit ketika penyembahan, betul? Ketika penyembahan sikit-sikit WL-nya menggunakan. Saya juga kalau khotbah, sikit saya gunakan. Supaya saya lebih kuat di dalam roh. Apalagi kayak seperti ini. Saya harus lebih banyak berbahasa roh. Karena ini baptisan Roh Kudus. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi ini bukan dipaksakan. Tapi ini adalah kerinduanmu, pakai aku Tuhan. Supaya aku jadi saksimu. Kalau engkau percaya dan engkau mau bertobat dan engkau rindu dan meminta, pasti dapat malam ini. Pasti dapat. Kalau nggak dapat, sorry ya, salah satu pasti ada yang nggak pas di antara 4 itu. Ngerti maksud saya? Salah satu pasti ada yang nggak pas. Atau oke lah, mungkin belum waktu Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan ingin kau penuh. Tuhan ingin kau dipakai menjadi saksinya. Beda jauh nanti perasaanmu ketika engkau baptisan Roh Kudus ditandai awal berbahasa Roh Kudus. Berbahasa Roh Kudus bukan berarti rohanimu lebih hebat dengan orang yang tidak bahasa roh. Ini bukan masalah tingkat-tingkatan ya. Jangan salah mengerti. Oh dia bahasa roh, rohaninya segini. Oh aku belum bahasa roh. No, sama.
Jadi gunanya apa? Untuk menjadikan dirimu saksi. Tadi sudah kita baca. Coba kita lihat Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-13. Mari sama kita akan lihat. Sama-sama, biar jangan takut ya. Karena ada yang takut nanti kalau aku minta Roh Kudus, datang nanti roh kuda. Nanti lompat-lompat aku di sini. Nanti aku minta Roh Kudus, nanti datang roh iblis, ritik aku. Yang gini-gini itu, perhatikan ya. Kalau ada kayak yang gini-gini, tadi malam kan rame kan? Kan semalam kan rame kan? Berjatuhan, berbuah. Mana ada saya apa-apai? Enggak ada saya dorong. Saya paling anti mendorong. Karena ada juga pendeta kuliah dorongnya, terserah lah, beda-beda jurusan. Saya nggak mau dorong. Apa ya? Bahkan gereja ini sempit, kalau bisa jangan jatuh. Di gereja ini ya, saya harapkan kalau bisa jangan jatuh. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang mau bermanifestasi, nggak bisa, saya batasi. Dan biasanya yang masih gini-gini itu baru dapat. Sama kayak anak-anak bayi baru ngomong, papa, kan biasa. Itu kan masih baru-baru. Makin lama nanti makin lebih dewasa, makin matang. Kalau engkau rajin memakainya. Dan kalian yang sudah baptisan Roh Kudus gak kalian pakai-pakai, itu mati, itu hilang baptisan Roh Kudus kalian. Kalian kubur sendiri. Pasti hidup rohanimu pun Senin Kamis. Gitu aja. Bagi saya. Ada orang bilang, baptisan Roh Kudus itu kan dulunya, sekarang gak ada. Ini perjanjian baru. Mana ada ayatnya berkata sudah stop baptisan Roh Kudus. Kapan baptisan Roh Kudus stop? Ketika Tuhan Yesus sudah datang. Itu. Kalau Tuhan Yesus sudah datang, selesailah. Ya. Minta. Jangan takut minta. Tapi kalau memang di dalam hatimu, dalam pikiranmu gak percaya, mau ku tempang kaki pun sama tempang tangan gak dapat itu. Karena di hatimu gak percaya lagi. Udah gak percaya aku. Padoko nih Messi. Baru lu jauh. Ngapain aku capek nempangkan tanganmu orang di otakmu udah gak percaya. Saya pernah gitu. Maju ke depan dia jadi patung. Oh Tuhan, patung si Cikarang Mengaraja pun udah hidup sekarang. Tapi dia jadi patung di sini. Mintalah. Kalau engkau minta dengan rindu, kayak mana ekspresimu? Tuhan, berikan aku Tuhan. Nggak usah konsen, mau bilang apa, ngomong apa, nggak usah. Tuhan berikan aku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan aku, haleluya. Itu boleh, haleluya kan puji Tuhan. Haleluya, berikan aku Tuhan. Haleluya, buka mulut. Tapi kalau engkau minta nanti dalam hatimu aja. Kayak mana mas? Kayak mana? Namanya bahasa. Itu tuh pemulutmu paham. Namanya pun bahasa. Berarti kalau kau didoakan, jangan kau nangis. Kau lagi mau minta baptisan Roh Kudus loh, rindu. Siapa yang pernah jumpa seseorang, rindu kali jumpa dia. Pasti punya ekspresi kan? Roma Joho, kan gitu kan? Saking rindunya, datanglah kau. Datang, rindu kali aku, udah 20 tahun kita gak jumpa sejak TK. Karena umur kalian udah 25 tahun, 20 tahun gak jumpa. Terakhir jumpa TKA. Pas TKB pindah Jakarta dia. Datang kau, betul enggak? Rindu kali aku. Bestinya. Kan kok, mana mungkin orang rindu tanpa ekspresi? Aku rindu loh. Gak yakin orang kau rindu kayak gitu. Pasti nadamu, rindu kali aku lu dalam, datanglah kau, kongkosi pun kau. Pulang kau berenang. Nah kira-kira apa gitu? Tapi yang penting, datang kau rindu. Rindu gitu. Samalah kalau engkau juga rindu Roh Kudus. Aku rindu, penuhi aku Roh Kudus. Penuhi. Haleluya, penuhi. Jangan gini mintanya. Penuhi aku Roh Kudus. Penuhi aku. Roh Kudus bilang, namarsa dohoi. Ada yang minta kayak gitu kulihat. Kayak minta aja kayak minta apa? Kayak minta jajan, balen dong. Ada kulihat. Aduh, gimana lah dapat ini? Orang cara mintanya pun penuhi aku. Udah lama penuhi aku. Usah nangis kok kayak gitu. Suara Tuhan bilang kan minta, bukan nangis.
Kalau nangis payah bahasa roh. Ambil nangis, payah di bahasa roh. Kayak mana keluarnya gak tahu aku. Nanti kau pasang-pasang sendiri. Kau paksa kau buat-buat. Baru kutanya, udah bahasa roh? Udah tadi Kak? Kau bohong-bohongi dirimu. Aku pun tahu. Ingat kalau kau buat-buat gak tahan lama. Cobalah dulu buat bahasa yang lain, yang susunan katanya, yang tidak ada konsepnya dalam tempo 5 menit. Contoh kalau kau buat bingung kita kan, bingung kan? Cobalah karang-karanglah dulu kata-kata yang beda-beda dia dalam tempo setengah jam. Bisa nggak? Nggak bisa menurut saya. Habis itu apa lagi ya? La, le, lu, le, pak, le. Nanti kau bilang gitu. Nggak bisa. Karena itu kau karang-karang. Betul nggak? Itu kan kau karang-karang dan kau paksa. Tadi bahasa roh itu siapa yang ngasih? Pikiranmu atau roh? Roh. Roh Kudus itu yang berkata-kata dari dalam hatimu. Sebelum ayat ini, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Karena aku lihat banyak pelayan-pelayan GB Pelita ini masih belum baptisan Roh Kudus. PR ku itu, baptisan selam pun belum. Orang semanja lagi Nabi. Saya orang lupa pastor Tuhan. Padahal ini gereja Betel loh. Gereja Betel itu baptisan selam itu wajib. Baptisan pertobatan. Kuburkan hidup lamamu, muncul hidup barumu. Tapi nggak boleh dipaksa. Ingat ya, baptisan selam nggak boleh dipaksa. Harus karena kerelaan dan percaya. Baptisan Roh Kudus juga demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa. Siapa yang berdoa? Roh, betul nggak? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh besar atau roh kecil itu? Roh besar dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Allah itu yang ada di hatimu, penuhkan aku. Itu nanti gak usah kau pikir-pikirkan ngomong apa. Tapi aktif minta, berikan aku Tuhan, aku percaya. Haleluya, haleluya, ya Aba, ya Bapa, haleluya, haleluya. Nanti roh itu yang mengajarkannya apa yang mau kau ucapkan. Itu dia. Kembali kepada Lukas 11, supaya jangan ragu, ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, apa dikatakan? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, amin. Apakah engkau mau minta malam ini dibaptis Roh Kudus? Mintalah, akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Kita minta ikan, masa dikasih ular? Ayat 12, atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya apa? Kalajengking. Kan jauh kali diminta telur dikasih kalajengking. Ayat yang ke-13, sama-sama 1, 2 ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang mau kita minta kepada Tuhan? Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan takut. Masalahnya banyak orang mengkhotbahkan di sosmed, oh itu setan, itu dibuat-buat, itu palsu. Ya udahlah. Ngapain kita memperdebatkan doktrin? Ada nggak mempercayainya sudah. Alkitab nggak ada bilang stop. Bagi saudara yang mau malam ini. Lukas 19 ayat yang ke-6. Lukas 19 ayat yang ke-6. Kisah 19 ayat yang ke-6, maaf. Kisah 19 ayat yang ke-6. Mari ayat yang terakhir. Kisah 19 ayat yang ke-6. Ayo sama-sama kita baca yuk, 1, 2 ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka,
Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Itu semua ayat loh yang saya sampaikan semua itu. Alkitab, firman. Masalah ada orang gak percaya lagi, itu urusan dia. Saya percaya. Dan saya melihat, saya dibaptis Roh Kudus, hidupku berubah. Bukan sempurna. Saya jadi orang yang berani menyampaikan firman. Bukan kayak gini saya dulu. Ini setelah saya penuh Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus itu ada untuk memenuhkan saudara malam ini. Amin saudara. Oke, are you ready? Siap? Bilang dulu, minum dulu kau. Minum, mana keluarkan senjatanya, minum dulu. Karena kita nanti mau baptisan Roh Kudus setengah jam ini loh. Ini pasang seat belt ya, setengah jam ini. Ada aqua, minum. Karena capek juga. Ayo, minum dulu, minum kalian. Tapi gak apa-apa ya. Kalau kalian belum siap, belum mau dibaptis Roh Kudus, aku gak maulah, aku gak perlu baptis Roh Kudus. Ya sudah, gak apa-apa ya. Memang itu adalah, masih itulah dulu yang pahammu. Gak apa-apa. Ini yang mau pahamnya hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang mau dipakai Tuhan. Ya, yang belum gak usah dipaksakan, gak usah tertuduh. Ya, karena aku percaya itu adalah kasih karunia. Kasih karunia ada pemberian Tuhan. Ya, jadi bukan dipaksakan. Ya, itu kasih karunia, pemberian Tuhan. Saudara, Roh Kudus sering tenggelam di tengah hiruk pikuk dunia. Dosa yang mengakar, ambisi yang tak terkendali, media sosial yang mengalihkan, ketakutan yang melumpuhkan, dan keinginan daging yang menggoda. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendengarkan dan mengenali suara Roh Kudus? 1. Miliki hati yang peka. Miliki hati yang peka. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Roh Kudus senantiasa berbicara, namun hanya hati yang peka dapat mendengar suaranya. Kepekaan rohani bukan bakat alami, melainkan hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan ketaatan. Kita akan lihat contoh di Alkitab, Samuel dan Imam Eli. Kita akan lihat 1 Samuel 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Dalam 1 Samuel yang ketiga ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Saudara, Samuel, sama-sama kita baca, coba dibuka 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 10, sama-sama kita baca 1-2 ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2 sama, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. 4. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab apa? Ya Bapa. Lalu berlari ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata apa? Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6 sama. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata apa? Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat 7 sama. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8 sama. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya apa? Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah apa? Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab apa? Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Sama-sama katakan, berbicaralah Tuhan
Sebab saya mendengar. Maukah saudara mendengarkan suara Tuhan? Amin. Percayakah saudara roh Allah yang ada di hatimu, roh Allah yang hidup? Bisa bicara dengan hatimu? Amin. Bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya, aku percaya semua kita bisa dengar suara Tuhan. Orang percaya itu bisa dengar suara Tuhan. Tapi banyak orang sudah nggak lagi bisa dengar suara Tuhan. Oleh karena sibuk dengan uang, kesibukan dunia ini membuat dia tidak mendengar lagi suara Tuhan. Kisah Samuel kecil di bait Allah mengajarkan kita tentang kepekaan rohani. Berikutnya, cara Roh Kudus berbicara. Yang pertama dikatakan melalui firman Tuhan. Ya, ingat, firman Tuhan adalah suara Tuhan. Jadi kalau saudara mau tahu suara Tuhan, Alkitablah suara Tuhan. Yang kedua apa? Damai sejahtera dalam hatimu. Kalau Tuhan bicara, ada perasaan apa? Damai sejahtera. Teguran hati nurani. Tuhan bisa bicara teguran hati nurani. Pulangkan barang itu. Mengaku kau sudah berbohong. Jangan berbohong. Hati nuranimu. Jangan tonton perzinahan. Jangan pergi berbuat dosa. Hati nuranimu Tuhan bisa bicara. Kalau iblis suka bicara pakai akal di pikiran kita. Tapi kalau Tuhan, dia selalu ada di hati nurani kita. Makanya sering dengarkan hati nuranimu. Disitulah tempat Roh Allah berbicara di hatimu. Makanya sering kali di hatimu, jujur aja. Sekali-sekali bohong. Mengampuni aja. Biar tahu diri dia. Hajar. Berlawanan antara akal pikiran dengan suara hati. Siapa yang lebih sering menang? Pikiranmu atau hati nuranimu? Pikiran kan? Hatimu bilang, berilah dia. Pikiranmu bilang, kau pun kurangnya. Yang kau mau beri itu pun gak tahu diri itu, pelitnya itu. Tapi hati di dalam hatimu suara bicara. Kasihlah walaupun dia jahat, pelit, gak pernah kau traktirnya memang. Tapi terus aja kasih. Tuhan itu bisa bicara. Keadaan tertentu, lewat kejadian-kejadian, COVID yang lalu, Tuhan bicara. Kejadian alam. Catatan, Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman. Jadi apapun yang kau dengar di hatimu harus sesuai dengan firman. Kalau ada di hatimu, benci aja kau, pukul aja dia. Itu pasti roh iblis. Kalau Roh Kudus dia sesuai dengan firman Allah. Nah, ilustrasi ya, perhatikan baik. Dalam budaya Yahudi kuno, gembala mengenal setiap domba secara pribadi. Mereka memanggil domba dengan nama dan domba-domba itu mengenali suara gembalanya di antara keramaian. Yohanes 10 ayat yang ke-27, sama-sama kita baca. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Terus, seperti domba yang akrab dengan suara gembalanya, demikian pula kita dipanggil untuk mengenal suara Roh Kudus melalui hubungan yang intim dengannya. Siapakah gembala agung? Siapa gembala agung? Tuhan Yesus. Siapakah di sini dombanya Tuhan Yesus? Amin. Sekali lagi, siapakah di sini dombanya Tuhan Yesus? Siapakah gembalamu? Tuhan Yesus. Jangan bilang Suheri Kultum, gembala jemaat itu. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau zaman orang Yahudi dulu, domba-dombanya itu dikasih nama. Contoh namanya Mei, Desi, Dandi, Denis. Ini contoh ya. Jadi Jaya, Samuel. Jadi semua domba-domba itu dikasih nama. Iya betul. Jadi kalau dipanggil itu nanti kan, Desi, datang domba itu, datang dia. Karena dombanya mengenal suara gembala. Domba mengikuti suara gembala. Jaya, datang nanti. Itu zaman dulu begitu dia. Jadi domba-domba itu dikasih nama. Ini contoh aja lah. Memang kau kan dombanya anak Allah. Ya, dan kau adalah kita dombanya, semua kita dombanya. Dan dia adalah gembala agung. Nah saudara, jadi domba-domba itu dulu mengenal suara gembalanya. Saya pun ajak saudara mengenal suara gembalamu, gembala agung, Tuhan Yesus. Ada roh Allah tinggal di hatimu.
menuntunmu, menolongmu, menghiburmu. Makanya belajar mendengarkan. Aku mau buka usaha apa ya? Roh Kudus bisa bicara di hatimu. Lebih baik kau buka salon. Lebih baik kau bisa restoran. Bisa loh. Roh Kudus itu bisa menuntunmu sampai sepeka itu. Apakah aku jadi beli rumah di sini atau di sana? Roh Kudus kalau engkau libatkan, dia bisa bicara. Di hatimu dia bisa bicara. Di sana aja. Tuntunan Tuhan itu sampai sebegitu detailnya. Kan begitu tadi Samuel dipanggil oleh Tuhan. Samuel. Tapi karena dia masih anak-anak, baru tumbuh kembang, nggak paham suara Tuhan. Maka dia datang kepada Imam Eli. Ya Bapak, apakah engkau manggil aku? Tidak. 3 kali dia dipanggil. Karena dia nggak paham. Baru diajari Imam Eli. Nanti kalau ada suara itu Tuhan. Katakan, ya Tuhan berbicaralah karena aku mendengar. Siapa di tempat ini yang mau mendengar suara Tuhan? Bilang sebelahnya, latihan mendengar suara Tuhan. Tapi jangan pula nanti kau mau milih jodoh. Tuhan, ku dengar suara Tuhan. Yang baju biru itu tanpa kerah. Itulah jodohku. Jangan kayak gitu juga. Saya nggak membatasi Tuhan. Tapi jangan juga serta-merta kau gunakan yang salah. Analisis kepekaan Roh Kudus berikutnya. Doa yang jarang melemahkan kemampuan mengenali suara Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Ketika engkau bingung dan bimbang, coba lebih intens, lebih sungguh, lebih sering berdoa. Sehingga lebih mendengar. Kenapa? Suara istri kita tahu, kalaupun rame-rame mama-mama di sini ketawa-ketawa, aku tahu mama mana itu mama Sihani, tahu aku. Kenapa? Karena sering ku dengar suara dia. Nggak usah lalu dia, melangkahnya aja pun mungkin udah tahu kita. Istriku udah datang, ayo cuci piring, nah kira-kira begitu. Maksudnya kita mengenali dia karena kita udah sering ketemu, betul? Kalau saudara sudah sering mendengar suara Tuhan, siapa suara Tuhan? Firman. Nggak usah bingung-bingung. Siapa Roh Kudus? Tuhan. Roh Kudus itu ya Tuhan, itu loh. Itulah Tuhan yang ada di hati kita sekarang siapa? Roh Kudus. Ya. Jadi saudara belajar analogi frekuensi radio. Hati perlu di-setel pada frekuensi yang tepat untuk mendengar dengan jelas. Siapa yang pernah dengan saya dulu di sini pernah men-setel apa? Tiang televisi. Udah men-setelnya pun naik kata seng pula itu, kata seng. Saya pernah loh naik kata seng. Udah. Nanti yang di belakang itu bilang belum. Aduh capek kali, hujan lagi kan. Karena masalahnya ada film Tarzan yang lagi sedang tiba-tiba krek. Pasti nanti kakakku bilang, kau dulu, kau kurus, kau pikir, nek. Waktu itu aku kurus, sekarang ini ya mulai subur. Nah saudara, karena dikasih makanan. Nah saudara, udah di setel kan, betul? Nggak usah jauh-jauh, radio, pernah ke radio, setel. Lari. Pas dia jernih. Nah begitu juga, setel hatimu. Katakan, ku setel hatiku. Untuk dengar suara Roh Kudus. Ya, itu latihan saudara. Yang berikutnya dikatakan dosa dan kepahitan. Kalau saudara ada dosa, ada kepahitan, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar. Dosa, cepat akui dosa itu. Tuhan, aku sakit kali hatiku sama dia, ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku semalam berbohong, ampuni aku Tuhan. Akui dosa itu. Lebih jernih semuanya. Dan engkau bisa mendengar suara Tuhan. Yang berikutnya, keintiman dengan Tuhan. Mempertajam kepekaan rohani dan kemampuan mendengarkan suaranya. Saudara, Yesaya 30 ayat 21, ayo kita baca dengan cepat di depan. Yesaya 30 ayat 21, 1, 2 ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Sampai kayak gitu loh. Roh Kudus bisa menuntunmu. Jauhi dia, jangan dekati, ini berbahaya. Bahkan Roh Kudus bisa bicara di hatimu, memang ini jodohmu. Ketika engkau udah berteman, ada suara Tuhan bisa. Tapi jangan semua laki-laki kau buat kayak gitu.
Roh Kudus jadi bingung, yang mau berapa nyawa suamimu? Yang semalam kau bilang itu, yang ini sekarang ini. Nah, itu kadang-kadang jadi salah gunakan ya. Ibrani 3 ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hatimu. Kalau ada diri hatimu berkata, ampuni dia, itu Roh Kudus. Musa lagi kau tanya, betulnya ini mengampuni saudara Roh Kudus? Udah pastilah. Yang kedua, terakhir, suara Roh Kudus membawa kita serupa dengan Kristus. Dikatakan ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus tidak berbicara untuk memuliakan dirinya sendiri, melainkan untuk memuliakan Kristus. Setiap bisikan Roh selalu mengarahkan kita semakin apa? Serupa dengan Yesus, bukan membesarkan ego atau membenarkan dosa masa lalu. Jadi suara Roh Kudus itu ciri-cirinya apa? Membuat engkau semakin serupa dengan Tuhan. Semakin rendah hati, semakin lemah lembut, semakin murah hati, semakin mengampuni, itu dia. Engkau semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tanda mendengar Roh Kudus, Kisah pasal 2, menunjukkan dampak Roh Kudus pada orang percaya. Kalau saudara mendengar Roh Kudus, engkau makin berani dalam penginjilan. Hidup dalam kasih, doa yang tekun, kesediaan, berkorban, dan kekudusan. Jadi kalau engkau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, engkau suka memberi, suka berkorban. Dan engkau hidup dalam kekudusan. Enggak suka perzinahan, enggak suka pornografi, enggak suka yang najis. Engkau akan suka dengan yang kudus. Dan engkau akan menghasilkan buah roh. Engkau akan memiliki apa? Yang pertama apa buah rohnya? Kasih. Yang kedua apa? Sukacita. Ketiga apa? Damai sejahtera. Keempat apa? Kesabaran. Kelima apa? Kemurahan. Keenam apa? Kebaikan. Ketujuh apa? Kesetiaan. Kedelapan apa? Kelemah lembutan. Kalau saudara dipimpin Roh Kudus, engkau akan mengeluarkan buah roh ini. Semakin mengasihi, semakin sukacita. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu mudah senyum, mudah ketawa. Dan semakin kau rasakan damai di hatimu, semakin sabar di gosip, di fitnah, sabar. Semakin engkau murah hati, murah senyum, murah memberi, murah mengampuni. Engkau semakin baik menolong orang. Engkau semakin setia, orang yang Roh Kudus memimpin hidupnya. Setia dengan pasangannya. Enggak mau selingkuh. Setia kepada Tuhan. Setia dalam pekerjaannya. Makanya anak gadis, anak muda, cari yang takut Tuhan. Jangan cari yang tampan dan kaya. Cari yang takut akan Tuhan. Percayalah, ukurannya itu. Dan engkau akan memiliki kelemah lembutan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akhiri sampai di sini. Dan kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya.